Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa rahimakumullah, di zaman digital saat ini kita sudah tidak bisa terlepaskan yang namanya media sosial. Entah itu WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan yang lainnya. Setiap hari kita berselancar di dunia maya untuk mencari informasi, bahkan kita bisa berkomunikasi kepada banyak orang dari berbagai macam suku, bangsa, dan negara. Tetapi apakah media yang kita lihat, yang kita tonton sudah membuat kita menjadi lebih baik, atau justru membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil biji zarrah atau biji sawi, Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang berbuat buruk sekecil biji zarrah, maka Allah pun akan membalasnya juga. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sekecil apapun yang kita kerjakan, baik ataupun buruk, Allah akan membalasnya kelak di yaumil qiyamah. Lalu pertanyaannya, apakah media sosial yang kita gunakan bisa menjadi pahala, bisa menjadi ladang pahala buat kita? Tentu bisa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya seperti orang yang mengerjakannya. Oleh karena itu, kita bisa membagikan kepada orang lain, membagi ayat Al-Quran, membagi hadis, ataupun kisah inspiratif yang membuat orang lain akan menjadi lebih baik hidupnya, maka itu akan menjadi ladang pahala bagi kita. Yang kedua, gunakan kata-kata bijak, bukan untuk mencaci maki atau menghardik orang lain. Media sosial kita gunakan dengan kata-kata yang baik. Kita bisa membagikan kepada orang lain, mengajak kebaikan, dan lain sebagainya. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau lebih baik diam. Yang ketiga, kita menjadikan sebagai media dakwah. Dakwah tidak selalu dilakukan oleh ustaz, ustazah, kiai, bahkan dai kondang, tetapi kita semua juga bisa melakukannya. Dengan cara bagaimana kita berbagi tentang nasihat, kisah inspiratif, dan cara-cara menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kita harus bijak menggunakan media sosial. Jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi, media sosial bisa kita jadikan sebagai ladang pahala bagi yang bisa memanfaatkannya dengan bijak, dan bisa menjadi ladang dosa bagi orang yang menyalahgunakannya. Semoga kita bisa menggunakan teknologi media sosial ini dengan bijak untuk menggapai keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya ceramah atau pidato yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menginspirasi pendengar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.